wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kakinya untuk berniat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan pengajian rutinitas sebulan sekali yang diadakan di Pusat Pembinaan Mu'alaf Kalimantan Barat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini menjelang sore ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat berbina salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah memberikan kita suatu agama yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang terakhir diberikan kepada kita semua, yaitu agama Islam yang diturunkan, yang disebarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu Sultan, ya tanamkan niat kita, ya kita hadir di sini bukan karena ada sultannya, bukan karena ada ustadznya, kan? Tapi kita tanamkan niat kita untuk mencari ilmu, insya Allah meskipun berapapun ilmu yang kita dapat pada siang hari ini, insya Allah menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Allahumma amin. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kebetulan hari ini tadinya ibu-ibu saya hanya pengajian kita di Kota Pontianak saja. Ternyata ada kawan-kawan saya mualaf-mualaf yang hadir dari Kabupaten Landak dan Kabupaten Sambas. Ya, ada dari memang saya bilang mereka 2024 tolong jadwal keliling saya harus sudah dirancang, harus sudah disampaikan kepada saya supaya 2024 saya tinggal keliling saja di 14 kabupaten kota. Indria mana? Ada data. Ya, jadi 82 orang insya Allah kami berangkat tanggal 12 Desember hari Selasa lusa. Nah, pulangnya tanggal 19. Nah, jadi full kami 8 hari 7 malam. Itu hanya 7 juta saja. Ya, yang lain itu di atas itu semua, dan dia hanya 6 hari 5 malam saja. Kalau kita itu 8 hari 7 malam, jadi banyak sekali. Dan insya Allah perjalanan kami bukan hanya sekedar tur, jadi bukan sekedar tur, tapi di sana kami ada pertemuan mualaf internasional. Ya, kami ada pertemuan mualaf internasional, kemudian kami ada pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Nah, jadi semua tur-tur yang saya bawa ke dakwah ini, kami tidak pernah hanya sekedar berjalan, tapi kami juga mencari pahala, mencari ridha Allah. Jadi bagaimana mencari ridha Allah, pahala dari Allah? Yang mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang dapat memberi manfaat bagi kita, bagi juga yang ikut. Makanya tidak sekedar kita jalan-jalan, tapi kita memang ada kegiatan-kegiatan tertentu. Bukan hanya itu saja, UMKM juga kita promosikan di sana.
Hasil pertemuan kita di Brunei Darussalam kemarin, alhamdulillah ditanggap dengan baik oleh Kedutaan Republik Indonesia yang ada di Brunei. Bahkan kita disuruh untuk kerjasama. Ini kemarin kan ada yang ikut nih dari sini, rombongan sini ada beberapa orang yang ikut di Brunei kemarin. Jadi malah dari Kedutaan Republik Indonesia kita disuruh, ya kalau bisa bekerja sama, apa yang mempunyai UMKM ibu-ibu punya apa gitu, silakan dipromosi di Brunei Darussalam. Maka kemarin ada minta persediaan kambing dari Brunei Darussalam, kan luar biasa. Jadi dari Brunei sana, dari Kesultanan kita harus menyediakan kambing untuk mereka, karena di sana makanan sehari-hari itu kambing domba. Padahal dia itu ya penyakit banyak. Tapi apa katanya? Dia bilang, Ustaz, kalau kita ini anggap penyakit, tidak makan kita, tidak makan enak kita Ustaz. Ini anggap saja ini sebagai Ustaz. Ya saya bilang sambil kita nunggu Sultan, ya. Saya memperkenalkan diri kawan saya ini. Nah, silakan berdiri. Ini laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mari dalam kesempatan ini kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang dilimpahkan kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertatap muka atas Allah dan dalam rangka mempererat silaturahmi di antara kita. Dan tadi saya ngobrol ada dengan ibu dari Menjalin, Bu. Bayangkan Bu, ada dari Menjalin 4 orang, Bu, dan Kota Mulia Pontianak, dan saya sendiri dari Sambas. Kebetulan di sini di Sambas ada kawan saya di SMA, Bu Wanita. Ini ibu yang ini kalau tidak salah kenal, tapi di mana gitu. Saya juga pernah ngajar di SMP Sandu Muntan. Siapa? Pak, ya betul, Batam. Siapa Lapiana? Ya murid saya, Bu. Murid saya. Tadi saya bingung ini kawan SMA apa murid itu. Soalnya tuanya beda-beda tipis gitu, Pak. Tahun berapa, Bu? Saya ngajar SMP Sandu Muntan di sini. Kemudian saya tugas di Sambal Kampus 4 tahun lebih. Alhamdulillah, Bu, ya saya dari Sambas sekarang, Bu, dan saya sekarang membuka terapi, Bu. Terapi kalau ibu sakit saraf, kejepit, stroke dan sebagainya, insya Allah atau izin Allah. Selamat datang, Pak. Silakan. Saya buka terapi di Kota Baru. Saya buka cabang di Kota Baru. Karena saya praktek di mana di Sambas saya. Terus insya Allah, Bu, sakit saraf kejepit, apa namanya seperti Pak Ustadz katakan tadi. Kambing itu, Bu, kambing itu sebenarnya bukan penyebab penyakit diabetes dan sebagainya. Padahal itu obat. Kenapa? Rasulullah itu setiap hari sekali memakan domba. Kalau Rasulullah ajarkan kepada kita itu dan kita ikuti, insya Allah aman. Begitu juga dengan garam, Bu. Garam Rasulullah itu sebelum makan itu diambil sejari, diikat ke mulut, kemudian setelah makan juga demikian. Nah, insya Allah. Gak usah takut apa yang dikatakan Pak Ustadz Manuri tadi itu, bahwa kambing itu bukan pengawet kolesterol, bukan diabetes, salah. Ibu kalau ada diabetes atau kencing manis atau penyakit gula, ibu temui saya, insya Allah, Bu, ibu konsumsi barang itu banyak di tempat kita, 3 hari 4 hari ibu konsumsi, yakin akan turun. Tapi jangan yakin kepada saya, yakin kepada Allah. Apa yang harus kita akan di muka bumi ini pasti ada manfaatnya untuk kita. Saya kira untuk sekian, tadi nama saya Atang, biasa dipanggil Abah Atang gitu Pak ya. Saya kira cukup sekian perkenalan Islam, siku binam simtamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah nanti beliau akan memperkenalkan diri. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izinkan saya berdiri ya Bu. Yang terhormat Pak Ustadz, yang terhormat Pak, saya belum familiar jadi saya panggil Ustadz dulu. Saya tadi yang udah kaget dari ke atas, pokoknya ibu-ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz telah mengundang saya Bu. Pada nama saya Muhammad Taufik Bu, panggilan Taufik. Saya tinggal di Paris 2 di komplek zona Mulia Dewata nomor C2. Saya pensiunan pegawai negeri sipil, barusan saya pensiun September tadi. Saya mulai bekerja tahun 85 saya udah jadi PNS. Saya sudah bertugas di Kabupaten Sintang. Saya sudah berdinas sebanyak 8 kali instansi saya berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT pada sore hari ini, sampai juga yang mulia. Kebiasaan kami menyebut yang mulia ya. Jadi ada Persatuan Raja-Raja Nasional dan juga masyarakat adat Nusantara. Jadi biasanya kami memanggil beliau-beliau adalah yang mulia. Yang mulia Sultan, selamat datang di Pusat Pembinaan Mualaf Kalimantan Barat, di rumah saya ini. Inilah tempatnya pembinaan mualaf di sini, dan mualaf-mualaf di sini diajar dari mereka bersahadat, kemudian ikro, dengan sholat ya, belajar sholat dan semuanya diajar di sini. Nanti setelah itu mereka kita lepas. Jadi 6 bulan, 1 tahun kita lepaskan. Tergantung mereka mencari guru-guru lagi. Selamat datang di sini di tempat kami ini, Sultan yang mulia. Salam berkenalan dengan ibu-ibu. Ini Majelis Taklim hanya Kota Pontianak, tapi ada datang dari Sambas, ada datang dari Landa. Jadi saking pengen ketemu dengan Sultan, nanti kita tidak berpanjang lebar, insya Allah kita sekitar 15-20 menit Sultan memperkenalkan diri dan menceritakan tujuan Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa alihi sayyidina Muhammadin ya salam salimna bihaqqi sayyidina Muhammadin. Yang saya hormati dan yang dikasihi Al-Mukarram Ustadz Damanhuri beserta keluarga, kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur yang berkah, dan selalu dipermudahkan dalam dakwah-dakwahnya. Amin, amin, rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abah Atar juga hadir bersama kita pada sore hari ini. Kita doakan juga semoga beliau selalu berkesehatan, dipanjangkan umur yang berkah, dan selalu dipermudahkan dakwah-dakwahnya. Amin. Begitu juga yang saya hormati Bapak Muhammad Taufik
hadir juga bersama kita di sore hari ini. Dan kita doakan semualah, semoga yang hadir pada kesempatan sore hari ini di majelis majelis mualaf ngaji santai, semuanya selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan selalu dipermudahkan dalam belajar dan dakwahnya. Amin amin amin. Mungkin di sini ada juga ustazah kali, saya doakan semoga juga cepat ini bisa bersilaturahim tatap muka dengan ibu-ibu kajian yang sangat luar biasa. Ini sebenarnya jam-jam ini bagian berpisahan sebenarnya dia, tetapi dengan semangat ibu-ibu ini yang tidak bisa diukur dari apapun, karena keinginan tadi belajar dan keinginan untuk mengikuti rutinan mungkin setiap minggu atau setiap bulan di majelis pada siang hari ini menjelang sore. Jadi saya bercerita sedikit Ibu, kasih waktunya Pak Ustaz. Jadi sebelum meninggal kita harus berkunjung ke pondok-pondok yang ada di kota. Jadi itu yang sejalan. Alhamdulillah walaupun belum semuanya saya bisa terjangkau untuk silaturahim ke pondok-pondok yang ada di kota Pontianak ini, baru kurang lebih 15 pondok yang saya bisa kunjungi di kota Pontianak ini. Jadi itulah yang saya jalani dari awal itu. Jadi saya sudah dari awal, dari tahun 2017, setelah 1 bulan setelah itu saya ada dipanggil diundang, saya selalu hadir di majelis, baik di majelis acara Isra Mi'raj, kemudian Maulid, Iftihar, dan yang lain-lainnya dari pondok-pondok atau enggak. Jadi itulah yang sering saya hadiri setiap saya diundang. Makanya dari awal itu yang saya lakukan, amanah-amanah daripada orang tua itulah saya jalani, walaupun saya belum bisa untuk semuanya sejarah ini, tapi alhamdulillah ada beberapa tahap yang bisa saya jalani amanah itu. Kemudian sampailah sekarang, karena syiar ini memang tidak bisa sama dengan semasa leluhur saya dulu. Jadi kalau leluhur itu syiarnya di setiap daerah menggunakan melalui sungai, menggunakan kendaraan motor sungai, itu beda dengan saat sekarang. Zaman sudah berubah. Jadi yang bisa saya lakukan hanya bentuk syiar ini mendatangi daripada dari majelis, kemudian acara-acara besar Islam. Inilah yang saya jalani di wilayah daerah Kota Pontianak, khususnya Kalimantan Barat umumnya. Ini kita masyarakat yang tinggal di daerah wilayah Kalimantan Barat dan Kota Pontianak ini bukan hanya satu suku di sini. Jadi berbagai macam suku yang tinggal di wilayah kota maupun Kalimantan Barat. Maka dari itu keanekaragaman ini ya perlu kita satukan, jangan sampai terpecah. Kita jangan memandang daripada suku maupun agama. Ini, jadi memang beda ketika kalau kita tinggal di daerah seperti Aceh. Kalau Aceh itu memang mayoritas di sana itu memang mayoritas itu Muslim di sana. Tapi kalau umpamanya di wilayah daerah tempat kita di sini Kalimantan Barat ini berbagai macam suku dan berbagai macam agama.
Jadi itu yang pertama. Yang kedua, keinginan saya untuk mengangkat daripada budaya-budaya yang ada di wilayah Kalimantan Barat ini. Karena sekarang sudah banyak budaya-budaya luar yang masuk ke daerah di tempat kita di sini. Bagaimana kita untuk menghilangkan budaya-budaya luar, dan kita harus tetap mempertahankan budaya kita yang ada di sini yang sudah mulai hilang. Kita coba menjaga kembali budaya-budaya yang ada ini sesuai dengan suku yang tadinya keanekaragaman suku yang ada di wilayah Kota Pontianak, dan semoga mereka selalu istiqomah dalam membela agama Islam dan mati husnul khotimah. Ya. Jadi saya berharap kepada ibu-ibu di majelis pada sore hari ini yang hadir guna mengikuti majelis yang rutinitas diadakan oleh Ustaz Bernapuri selaku pembina majelis ini. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu istiqomah yang sudah dari awal belajar, yang sudah dari awal mengetahui tentang ajaran Islam ini tetap harus dijalani. Jangan sampai putus jalan, itu sangat-sangat disayangkan. Selalu tetap istiqomah, selalu tetap kuat, selalu tetap menjaga daripada keislaman kita yang sudah kita pegang pada saat ini. Kita selalu belajar. Jadi maka dari itu, ketika ibu sudah mengabdikan diri untuk terus belajar dalam keislaman ini, sampai tadi Ustaz sampaikan sekian bulan belajar itu bisa lepas diri dari guru-guru, ini harus tetap jalankan. Jangan sampai setelah sekian bulan itu harus putus, sia-sia ibu. Insya Allah kalau ibu tidak berjalan, insya Allah ini muka-muka surga semuanya. Amin. Muka surga semuanya, insya Allah. Karena sangat-sangat disayangkan ketika kita sudah direkam, kita sudah kaya, surga sudah ada, kita pindah lagi untuk kembali lagi agama semula, itu sangat-sangat disayangkan. Jalankan terus, kuatkan terus, sampai kita lihatkan, hajatkan dari awal kita sampai bisa masuk ke agama belum agama Islam ini, karena kerelaan hati kita, karena kita tahu Islam tadi terus harus kita jalankan. Insyaallah, mudah-mudahan kita doakan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita sama-sama nanti di Yaumil Akhir. Amin. Dan kita semuanya insyaallah bisa bersama-sama bagi Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Di surga, di taman surga. Jadi hanya itu saja yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Sultan yang telah menceritakan Kota Pontianak dan keinginan beliau untuk bagaimana bisa memperjuangkan Kota Pontianak. Saya dengan semua tim 82 orang Sultan, semua pakai Cora Insang pergi ke 3 negara. Jadi kita pengen mempromosi Cora Insang sampai ke negara-negara. Insya Allah kita nanti pakai Cora Insang, perangkatnya pakai Cora Insang untuk perempuan, laki-laki pakai telau belanga lengkap dengan tanjaknya. Kita naik pesawat juga pakai kayak gitu. So, tanggal 12 Desember berangkat. Kemudian nanti ulang miladnya saya di Melaka. Kita pakai baju yang lain lagi, tapi kita tetap membawa baju-baju daerah Sultan. Insya Allah kita pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Kita mempromosikan, saya mempromosikan baju Dayak saya bersama mualaf-mualaf Dayak, dan yang kawan-kawan yang Melayu mempromosikan baju adat Melayu mereka masing-masing. Insya Allah kami perjalanannya dari tanggal 12 pertemuan mualaf di Batam, kemudian nanti pertemuan mualaf di Singapura,
kemudian pertemuan di Johor, kemudian di Melaka milad saya, Kuala Lumpur pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, kemudian di Thailand seperti itu. Jadi terus kami mempromosikan baju-baju daerah kami dan UMKM kami yang ada di Kalimantan Barat khususnya. Insya Allah, marilah kita bersama-sama berdoa. Ibu-ibu yang sudah mengaminkan doa dari Sultan tadi, bagaimanapun doa habaib itu cepat diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena beliau ada keturunan dari habaib, dari Rasulullah SAW, maka selalu doa-doanya itu selalu diijabahkan oleh Allah SWT. Kita pengajian mualaf mengaji santai bersama Sultan Melkin, Sultan ke-9 Kota Pontianak. Tadi sudah selesai dan kita sudah berbincang-bincang, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan jamaahnya luar biasa antusias ingin ketemu dengan Sultan. Insyaallah alhamdulillah setiap minggunya di pusat pembinaan mualaf Kalimantan Barat ini dan pusat pengislaman ini selalu diramaikan dengan pengajian-pengajian yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan, kemudian dengan mengajinya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada jamaah-jamaah yang sudah datang ke Kota Pontianak. Kemudian bahkan tadi ada juga dari Kabupaten Landa dan Kabupaten Sambas itu juga datang untuk menghadiri acara mualaf mengaji santai di pusat pembinaan mualaf Kalimantan Barat ini. Terima kasih wabil khusus untuk kawan-kawan yang dari jauh. Selamat sampai ke tujuan. Kami doakan semoga selalu sehat walafiat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.